Ia sampai subuh. Salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Walaupun semua salat itu disaksikan oleh para malaikat, tapi kenapa salat subuh dikhususkan? Karena salat subuh itu dua kelompok malaikat yang hadir. Malaikat penjaga malam itu masih ada. Nanti malaikat penjaga siang ini kan sudah turun. Itu menjelang subuh. Nah, ketemu dua kelompok malaikat ini, dan inilah yang menjadi saksi. Ia namanya jadi saksi. Sehingga sholat subuh dikatakan disaksikan oleh para malaikat karena dua kelompok malaikat yang menyaksikan. Malaikat penjaga malam, malaikat penjaga siang. Itulah sehingga hampir semua ibadah yang dilaksanakan di subuh hari itu istimewa. Termasuk sedekah subuh. Jadi pas sedekah nareko subuh, sedekah kiko subuh itu juga istimewa dibanding dengan sedekah yang lain. Nah, sebab dua kelompok malaikat yang mendoakan. Makanya Imam Nawawi Dimashqi itu dalam satu riwayat menjelaskan bahwa nareko meloki bisa digunakan sebagai tawassul. Nareko angka tahu sedekah selama 40 subuh. Jadi 40 subuh tidak pernah terputus bersedekah. Itu bisa dijadikan amalia untuk bertawassul. Isengnya bertawassul, nareko angka lasak kenaki, kita tidak tahu apa obatnya, bisa kita meminta dengan berkah sedekah subuh untuk minta kesembuhan. Iriasa bertawassul dengan amal soleh. Jadi tapi 40 subuh tidak terputus. Namun cedek, tidak usah makada banyaknya tidak. Yang penting istiqomah. Pak Mega tahu, makanya saya sering sampaikan begini. Biar 5.000 rupiah, namun 5 rupiah kau setiap subuh moki masih sedekah. Angka tahu makada bagaimana kalau 100.000 satu bulan saja, satu kali. Setiap tanggal 1, 100.000. Daripada 5 subuh, daripada kita pakai 5.000 atau 2.000 saja per subuh. Saya mengatakan mungkin jumlahnya kita bisa besar. 500.000 setiap tanggal 1, mungkin jumlahnya besar. Tapi beda doanya. Nah, sebab malaikat itu makhluk terformat. Pada di komputer. Ia mini laudongangi, kau masih dekat. Ya kau deta sidaka deni laudongangi. Jadi ya kau 20 rupiah sesok atau tak kata lebih ratus sabu siulang cica minta bereng atau 5.000 setiap hari. Maka kalau mau mengambil doanya, lakukan setiap harinya. Sebab ya malaikat ikut tanggal asi diminta sidak ke tanggal asi di bini laudong ya napura ni masumba makadasi tanggal asi di pesini laudong. Jadi 1 bulan itu istirahat malaikat. Makanya kita butuh doanya. Makanya setiap subuh kita sedekah. Dari situlah makna hadis Nabi bahwasannya amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqomah wa inqallah, walaupun hanya sedikit. Jadi ternyata yang penting yule panenungan istiqomah. Jadi aku tulis di panenungan insyaallah barakah itu. Berkahnya kalau kita sudah bisa istiqomah. Yang kedua, nareko sidakah itu yasuna dena sidakah kubajai, sebenarnya itu orang rugi. Nah, sebab makanya yasuna ini makanya ini yasuna. Artinya kalau kita hari ini bersedekah besok tidak, berarti kita termasuk orang yang rugi. Makanya carilah amal yang istiqomah. Maka muti Pak. Makanya saya selalu sampaikan, maka ada usahakan nih, nah angka salah satu dari sekian banyak ibadah yang diistimewakan oleh Allah untuk hamba-hambanya, untuk umatnya Rasulullah. Usahakan inang kata jama. Kinro itonroi. Ya kau sampai sunnah, magala ki mas sampai sunnah, sholat sunat. Maka mau tiga rupanya sampai sunnah, termasuk sholat sunat sesudah sholat subuh yang di waktu suruk itu. Ya, tapi marejing jama, ya kau tahu marepa marejing. Sholat sunnah isyraq itu tidak gampang Pak. Tapi keistimewaannya Rasulullah mengatakan orang yang melaksanakan sholat sunnah isyraq itu sebenarnya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umrah 3 kali bersama Rasulullah. Tamma. Sempurna. Walaupun nanti ada ulama meminta ditambah sedikit waktunya. Istilahnya kalau sudah masuk waktu suruk, tambah sekitar 7 menit. Baru dikerjakan. Jadi ini sholat sunat terikat dengan sholat subuh. Nah sebab itu kurang sampai subuh, jumhur ulama mengatakan tidak boleh kembali karena perintah itu keluar boleh hanya untuk buang hajat. Tapi tomonro masih kiri, enakan nanti papasan. Dalam ilmu hikmah kita dianjurkan untuk tidak meninggalkan masjid sebelum tanah itu kelihatan. Ia standar atau pandai teoriolo istilah mina pakai maka ada aja murewa kupu samoko.
Di lain sisi dia juga mengatakan nopi manu enapa kono. Ia tu manu pak ayam itu dena no tu pole onron nama cekeng na rekode na pita tanah. Tidak akan turun. Maka itu pandrita ia tu manu petunjuk. Nomor rosid di deno ni manu tu kode na betul no malaikat. Ayam itu jam 1 malam dia akan bunyi. Itu malaikat yang turun di sepertiga malam itu ayam akan bunyi. Yang kedua menjelang subuh. Cewek tamat subuh sekitar jam 4 ayam kembali akan berbunyi. Magai. Nah sebab malaikat yang turun di subuh hari itu sudah dilihat. Kemudian sebelum gelap ayam itu akan naik. Masyip itu na penuh. Maka itu padrite aciori manu dari komelo kumak baraka itu tunggu. Artinya bukan ayam yang diikuti tapi lihat waktunya. Ini tuh maka Nabi siapa yang mendengarkan ayam jantan berbunyi maka hendaknya dia berdoa sesungguhnya dia melihat malaikat. Jadi itu manu itu naita malaikat karena penelitian di Amerika maka dia lensa na mata na manu memang bisa melihat cahaya putih kalau manusia tidak. Lensa mata ayam itu bisa menangkap cahaya putih sedangkan manusia tidak, sehingga ayam itu dipastikan bisa melihat malaikat. Nah, itu sudah diteliti secara ilmiah. Tapi jauh sebelumnya Rasulullah sudah sampaikan bahwa ayam itu bisa melihat malaikat. Jadi itu hitungannya ilmu sekarang belakangan. Makanya Roto Pandita selalu mengatakan ilmu itu tidak ada apa-apanya, hanya sebagai isyarat. Yang kedua, ilmu sebenarnya adalah untuk menguatkan. Jadi aja tak dapat disengangin nasabari nasalama tahu tidak. Bukan ilmu yang menyelamatkan, hanya alat bantu. Maka dia guru tak ia kene pak disengangin nasabari nasalama tahu pengetahuan yang menyebabkan orang selamat. Dia nagaga tahu nabuang mulilokah. Karena semua orang tahu bahwa kalau kulit pisang diinjak kita bisa jatuh. Tapi kenapa masih ada yang bisa jatuh? Itu karena di luar dari kemampuan kita. Iris sama kada pembuat tapi kita tidak bisa menghindari. Musibah juga begitu Pak. Ya metoko mekin akan na musibah. Namo pekko bateta milau dong. Tetap akan ada. Karena ada musibah yang tidak bisa terhindarkan. Apa kedudukannya doa? Kedudukannya doa di situ sebenarnya adalah permohonan kepada Allah supaya bukan menghindarkan diri. Tapi Allah memberikan yang terbaik. Itu kuncinya. Makanya guru tak itu sederhana. Maka dia mau pura mau milau doang, tawakal. Talu kuncinya. Man lam yashkur ala na'mai, walam yasjir ala balai, walam yarda ala qadai. Katalu. Man lam yashkur ala na'mai. Gini kita udah nasukuru kita pedale. Walam yasjir ala balai dan tidak ridho terhadap musibah. Walam yarda ala qadai dan tidak ridho terhadap takdir. Jadi dia nasukuru kilingi dale. Dena sabara kena kena bala, dena tawakkal na reko engka ketentuan na pong Allah Ta'ala. Ya na dito le mola ya talu makari pong Allah Ta'ala fal yakhruj minal ardi. Salai bilinoko fal yatlub rabban siwai. Cari Allah, Tuhan kau sembah selain aku. Jadi kuncinya kita hanya diminta syukuri nikmatnya, sabar terhadap balanya, kemudian tawakal sepenuhnya terhadap takdir Allah. Itulah hamba yang sesungguhnya. Jadi yo potu biasa di mega mak dareke, kupuran dinareke nasalareke ngai mak dareke. Jangan. Orang yang ridho terhadap takdir itu insya Allah barakah yang itu. Makanya di subuh kali ini saya ingin sampaikan bahwa ibadah yang bisa kita amalkan silahkan cari kenroki mon romagala. Kalau kuat puasa sunnah, ambil puasa sunnah. Rasulullah sebenarnya itu Pak dikasih hadiah istimewa. Kita ini bersyukur. Nah sebab Nabi dia Nabi terakhir, karena dia Nabi terakhir dia bisa mengambil syariat Nabi-Nabi yang ada sebelumnya. Jadi mereka tu amalan dan Nabi dioleh jama makokoe termasuk puasa putih kan, puasa mutih, ayyamul bid. Itu kan puasanya Nabi Adam. Watunai pasu polia dilempar oleh surga, istilah dilemparkan dari surga ke bumi, kemudian 3 hari dia berpuasa. Hari pertama sepertiga badannya itu putih. Puasa kedua sepertiga lagi badannya putih. Hari ketiga seluruh tubuhnya sudah putih, bersih. Makanya disebut puasa mutih. 13, 14, 15 umpuna ulangi. Rasulullah mengatakan siapa yang berpuasa pada 3 hari setiap bulannya pada puasa siula bujur. Itu kan puasanya Nabi Adam. Nah puasa mutih ini apa gunanya? Yang pertama ampunan, yang kedua itu untuk kesehatan juga, kemudian yang ketiga orang yang puasa mutih itu terjaga dirinya. Puasa tirakat sebenarnya itu Pak. Cuma makanya Nabi tak kalau ngesoma puasa lalan nasi ulangnya pada puasa 1 bulan penuh. Jadi ia kota Dabi, tapi ini dia tidak ikut kalender Masehi, tapi dia mengikuti Hijriah. Jadi ompo ulam nih.
Ya nada ini 10 tahun lupa ulangnya puasa 13. Ada ulama mengatakan ketika yang 30 berarti 14, 15, 16 karena itu pertengahannya. Jadi ya puasanya telu ngesok. Ya ini magala emang puasa. Masih ada puasa Senin Kamis. Walaupun nanti puasa Senin ini ulama memberikan 2 hukum. Bisa berpuasa di hari Senin sebagai tanda kesyukuran puasa sunnah kelahiran Nabi. Bisa juga berpuasa di hari kelahiran. Apakah Nabi taitanai magi tak puasa sosining? Maka di Nabi tanah sabah sosining ujaji. Pertanyaannya kita lahir hari apa? Asoga terjadi. Iya kok asoraba silakan puasa hari Rabu. Magai nasabak menurut sebagian ulama puasa Senin itu sebenarnya adalah puasa kelahiran Nabi. Jadi ya kuidi ma puasa ki aso aja jengeta maka usahakan kalau mau mengikuti Nabi puasa pada hari kelahiran. Tapi iya kok tak puasanya sosining berarti puasa hari kelahiran Nabi. Sehingga ulama itu menyatakan 2 hukumnya. Nigi ma puasa sosining maka dia puasa sunnah hari kelahiran Nabi. Maka itu sunnah selamanya. Tapi nigi ma puasanya aso aja jengena maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Ada barakat nama puasanya sejajangan ini. Tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya Ki Hamid Pasuruan itu berpesan, agar kuliah ngi mau puasanya sejajangan mu nasabah ia tu palepak ki pole la salah salino. Makanya Nabi itu terkenal jarang sekali sakit, para sahabat Nabi itu. Cuma kadang ini di Indonesia maka ada soal atau janji. Apalagi orang-orang tua itu di Indonesia maka ada guru Nabi Malik ada tanggal asik kok asok kok apa tidak tahu. Tapi padahal puasa di hari kelahiran itu istimewa, betul lima puasa. Ini bagi yang kuat puasa sunnah. Nah, kemudian kalau puasa hari Kamis itu hanya karena doa dilapor. Jadi kasining si bawa Kamis, ya kok so Kamis itu karena doa dilapor. Jadi nalapor malaikat pak dongeng ibadah dilapor. Ya tu ampe nabi melo maka saya ingin melo kak narek koma puasa kak nilapor kupong Allah Taala ibadah. Tapi perlu kita paham maka sebenarnya kalau doa ya tu ampe kita diminta istiqomah. Apa itu malaikat kan macatat. Nanti dia lapor setiap hari Kamis. Jadi komilodongi kosiningi itu baru dicatat. Selasa masih dicatat. Hari Rabu masih dicatat. Hari Kamis baru dilapor. Ya, nanti apa yang dari wacara maka dia kok milau dong nih aja nambah berubah asus ini milau sepeda Selasa milau motor Rabu milau auto nah dia penilapor namun malaikat pusat tuh ada ki gaji itu mau cinai dari wandi milau ko motor milau sih ko sepeda nah dia pau lapor nah dari situlah kenapa kita diminta istiqomah dalam doa ijabu doa arba'ina yauman maniyah maka dia guru tak komelo kita rimo pak donga mu 40 sona 40 wadina jangan rubah minta terus. Namun anak tamak kotoro to, mak belikan kak sepeda, mak belikan kak sepeda. Si minggu itu 5 kada mak belikan kak sepeda. Iya kong kadita pasti terjangan. Tapi iya kong makan mak belikan kak sepeda, baja si mak belikan kak mobil-mobil, bajana mak belikan kak sandal, es krim Italian. Papa makom. Sebenarnya dari situlah doa kenapa kita diminta istiqomah. Aja terubah ya rupa dongengnya. Setiap itu kita minta, jangan rubah. Minta terus. Makanya dari situlah penting istiqomah mengikuti imam dalam doa. Karena doanya imam itu rata-rata tidak berubah. Makanya biasa kok saya datang ceramah itu nak kesarahkan ini lodong saya tidak. Dia mengatakan iya ustasi cicam yang kah. Bolo genat ni 40 ke 40 milau lete silo ku stasi. Berubah sih jadi alin nih mang itu cukup kita aminkan. Nah itu. Kemudian ia onron nih mangero. Ia memang toro onron yang disebut dengan mihrab. Di tempatnya imam itu istimewa. Imam tak karena tahu betul itu luar biasa Pak. Pak itu jalur naimangnya itu yang paling bagus ini. Jangan lewat pintu makmum. Ya rotolai lalu. Masuk di dalam sholat sunnah. Nanti iqamat orang baru masuk. Dan itu imam kita amalkan. Itu hakikat itu. Ini kita tidak paham. Ya kong kaiman itu nolai pintu na makmum nah hanya lewat samping itu masuk. Di rumahnya Nabi dia tinggal kata ulama tasawuf. Kebolana Nabi tak. Okiro monro. Okiro masa saja sunnah. Dia simpang sajadah di dalam. Selalu sholat sunnah di situ tanpa bergeser. Maka dia pandai kalau tahu mima sampai sunnah atau tilalam maka dia tidak akan meninggal kecuali dia akan mimpi ketemu Rasulullah. Ya. Apa itu imamnya dia tugas sampai sunnah no masih o mana miri dalam. Boleh bolana masuk ke situ sholat sunnah, selesai sholat fardu, selesai doa kembali masuk sholat sunnah. Jangan sholat sunnah di dalam masjid. Pokoknya rumah sampai sunnah. Di situ tempatnya Rasulullah.
Jadi itu persana atau pandita itu. Yang kedua ya kong kaimang ya mironola pintuna bacaannya itu akan lari masuk ke dalam dari kalbunya memang keluar. Enak pendidikan magampas salah baca tuh. Tidak mantak kalupa tapi ya kong kaimang lalan nami makmung itu linola malauli suai dari itu tak saka-saka bacaan. Itu bahasa Nagorota. Karena tidak jalur khususnya memang. Makanya imam-imam di masjid-masjid khusus itu tidak pernah kita lihat lewat di pintu depan. Itu karena diistimewakan memang jalurnya dia. Magai ya komatan reka khusyuan na makmungnya daripada imangnya. Madar itu lesse bacaan imang karena dikalahkan. Pada mati itu listiri pak. Ya ko sisap buiwa nas na dua sabuwa balongi pajala tata sepak. Tapi kalau dia punya jalur khusus, namun dua sabu na rekotannya itu ya rokabal nola dia na sepak karena jalurnya memang dia khusus. Itu analoginya ulama kita memahamkan itu. Kemudian yang ketiga memang itu silahkan duduk di tempatnya, jangan berbicara dan dia yang berdoa. Nah sebab tempatnya itu yang disebut dengan mihrab. Itu mihrab na imang. Jadi tidak sembarang itu. Oh imam Pahang itu luar biasa Pak. Jadi dan itu berat, dia nama gampang. Makanya saya itu dulu ditanya, tanya kak guru tamak keda, apa tuh agak-agak jagaiwi kalau imam. Yang pertama aja nak bicara koron-koron mancedimang. Jangan ada kata-kata dunia dia keluarkan. Itu untuk memuliakan tempatnya. Yang kedua pesan Nagorota, suri mak beresallah kona ceking isu jadana. Siapa yang disalami? Suri beresallah nabita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau dia mau menginjakkan kaki di sajadah. Tidak sembarang itu. Omega apa tu tahu yang ada gagal imang itu paling lupa. Iya, makanya kita di belakang ini, makanya sebenarnya saya Pak, itu masih takut tinggal di belakang imam. Nah kalau imam panitia nak natarong asu jadang aku monrina imam. Saya itu selalu di sebelah kanan sedikit. Karena posisi yang paling bagus itu sebenarnya adalah di belakang imam pas saf pertama tapi di sebelah kanan. Karena itu ashabul yamin, itu yang didoakan oleh malaikat. Tapi dia itu cocok ya curi kosong imatu kiri. Jadi cocok ya curi. Makanya ketika sepadila Pak Yoko Tomelo mak bicara, yang paling bagus itu kan 7 orang itu yang di belakang imam. 3 kiri, 3 kanan, 1 di tengah. Itu yang istimewa. Komeki malah onrong itu makanya, tapi aja tabarani lah koro-kori gak baca. Salah kami imangin ada gagap maju, makanya itu di situ yang tahu itu. Jadi kadang-kala padila itu silanda ki komeki patujuh tongang. Maka dasar yang paling bagus adalah saf pertama untuk laki-laki. Kalau perempuan yang paling belakang, laki-laki yang paling depan. Yang paling depan yang paling bagus adalah sebelah kanan, ashabul yamin yang didoakan oleh para malaikat. Dia nak cocok itarap katongangnya, Pak dia nak matu memon kiri. Atau ya kalau imangnya kurusun na itaroy. Non di kanan mana tuh? Makanya ulama kita itu selalu mengatakan tidak boleh kita terapkan bahwa harus begini ndak. Tapi angka yasang onrong-onrong istimewa. Nah, itu. Sama dengan imam itu bisa menghadap ke makmum, bisa menghadap ke sini ketika dia berdoa, tidak masalah. Ketika dia menghadap ke makmum berarti dia memuliakan makmumnya. Ketika dia menghadap ke kiblat tetap juga mengikuti sunnah Nabi. Jadi imam dia nanti rika korong, belok kiri belok silakan, tidak masalah. Tapi magin atau milodo si bawa imamnya. Karena ada hadis Nabi, 40 umatku, 40 yang naganna 40 umatku milodong pasti salah si dinang ketuk kawaliku. Dan doanya mustajab. Nah ini tuh ampai gendak ki 40 kok apalagi sedikit siratu berdoa dilodongi. Insyaallah itu mustajab. Apalagi istiqomah. Kemudian ini tadi tentang sholat sunnah. Angka lalu tuh sampai jas sunnah mereka gitu jama. Patan rakangi monrina loroh tapi malampe pengukuna meter rokokna lama sujudnya. Itu ada di kitabnya Imamul Ghazali. Itu hadis Nabi. Sholat sunnah 4 rakaat sesudah duhur. Tapi 2 rakaat di bersalam sampai jas sunnah namolo roy. Kan 4 rakaat memang sesudah dan sebelum itu. Cuma dia lama metai pengupuna. Angka penjelasan Nabi Taguru Taro Imam As-Saitibi maka ada etana pengupuna itu kita bisa baca dengan 40 ayat sampai 80 ayat. Silakan. Maka ada WD apa namanya gawa apa lah. Dia mereka agak keluar lahu tapakul dengan ke-50. Malampe ini. Dek to anak ada mesti pemalampe hafalangnya tidak. Panjang ayatnya kita baca. Jadi ku ina atai nata baca ke-50 na siratu na 50 ayat. Ya, jadi iro ibaca malampe pengupuna meter rokokna membaca subhana rabbiyal azim itu bisa dibaca 21 kali. Napa subhana rabbiyal a'la kata sujud ke 20 sidi. Jadi lebih lama lebih daripada sholat duhur.
agana sanabita. Dalam hadis itu dikatakan siapa yang mengerjakan sholat 4 rakaat, panjang bacaannya, lama rukuknya dan sujudnya, 70.000 malaikat menjadi makmum di belakangnya. 70 malaikat menjadi makmum nah dia diangkat menjadi imam oleh para malaikat. Dan itulah malaikat yang mendoakan dan bertasbih setiap siang dan malam supaya dia diampuni dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baraka. Makalilian ni matok. Biasa ko jamay pa makalilian. Awal-awalnya itu biasa aja. Tapi ternyata pada memat kung katau imun rita. Ya ko to jadi di agak lain itu. Bisa kita tes. Tapi dengan syarat itu tadi. Malampe pangupuna, meter rokok na meter sujud. Dan itu hanya di waktu duhur. Inapura masampaya loro tawe, ijami ya. Bisa dites itu. Ya ko dito ko masigi, ko boleh jami. Pak makadasi matu tes sampai jangan atas ini jami ya makai. Itu jadi kita bilang tuh ko dinis sang tapalin na minala pura. Kasiasan na jami. Itu. Ini kalau yang kuat sholat. Jadi itu sempajang. Kata sempajang itu sholat sunat awabin antara maghrib dengan isya. Ya tuh makan jatuh. Ya kalau itu kagak jamat pak bu kupur ki masa pajang mengeribi. Onroki masih masa pajang sunnah narakana 2 rakaat 1 salam. Kalau ini surahnya ada menentukan, kalau saya tidak masalah. Qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun silahkan. Tapi makanya Nabi siapa yang mengerjakan sholat sunat awabin 1 kali sama kalau dia sholat 12 tahun lamanya. Dan diampuni dosanya selama 50 tahun. Ia naruyasang umur maponcok tapi mak berakat. Terbayangkan nih Pak. Ya kok setiap hari kita kerjakan awabin berarti 10-2 tahun tanah masa panjang dihitung. Tak kali 30 nih gare. Berarti 360 tahun umur tercatat di kitab catatan amal padahal baru 1 bulan kita hidup. Ya narunillau nabita nasabak maponcok umur na umatku alingi ibadah ya wadingi mengalahkan ibadahnya para umat-umat terdahulu. Ya ko sampai perlu minta lupa deh ya itu tapi ya ko tataria sampai sunnah ya napoko dan satu-satunya nabi yang diberikan ibadah sandaran nabi itu gara Nabi Isa angka perintah nabi ko Nabi Isa lay sandar kalau Nabi Isa digagah langsung perintah Allah kemudian diamalkan Nabi Isa dengan umatnya. Nabi Musa makoto tapi nabi tadi haji ko Allah Ta'ala langsung nataribi umrah hadiah untuk umatnya Rasulullah. Pak makanya Nabi tanya ko haji mina pigau umatku, cica itu si tau ko. Dia mungkin do bolo. Nama tanda palan ko Masjidil Haram si Masjid Nabawi. Na meloti kasih lolong pahala, ya ko haji itu na cica itu si tau nge. Maka diberikanlah umrah. Di umrah itu bisa datang kapanpun. Itu hadiah untuk Rasulullah dan umatnya. Yang kedua sampainya perlu, ya milih waktu maka dewe aku yang itu sampaian na po cedeladang itu na cinampa mi jetu umakon na mi pulo na tamu muruna itu pulo mi maka diberikanlah sholat sunat. Di sholat sunat itulah Nabi disandarkan ke situ padahal itu perintah Allah juga kan tapi diberikan kepada Nabi itu hadiah. Dan kemana tuh turunan haji turunannya umrah sunnah, syahadat turunannya sholawat, zakat wajib, sedekah sunnah, sholat wajib, sholat sunat ada, puasa Ramadan itu wajib, ada puasa sunnahnya. Jadi kemana tuh turunannya tuh? Itu disandarkan ke Nabi. Ya kok Nabi mak diolo dia tuh gak jadi Nabi tem itu tuh lieleng. Magai bonus apa alena meto milawi aja nama lampe umur na umakku. Aja na pada Nabi mak diolo. Nale de cepak ni lawi Nabi temakor. Siaga umur tadi likulli sayin hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain antara 60 70 tahun. Ya metoro ni law Nabi ta. Untuk umakku antara 60 dan 70 kok aja na membela lagi. Magai takut Rasulullah kalau kita berdosa. Apa ia ko boto ki na 70 mitau umur palima tanda 40 tau boto na pajah. Tapi ia ko 200 itau umur na tay na boto la dia tu 100 tau boto. Bayangkan itu sana. Iya naro Nabi Isa kan naka 700 tau umur na mana? Ya ko makibuai dosa na 700 tau ngita paro. Iya naro nakita ura Nabi tatas salakamay nasa baangka madosa matu. Ede umelo kumitay madosa. Namo maga dosa na ede to namitay paresa. Nasabak cinampak itu, yan nato Nabi mak diuloy tanay makadang kau mak matu, 40-70 mitang umur natasela nasa aga na nabigaw ko 70 mitang. Itu kira apa alay na sisa 500 tang umur na. Tapi Nabi tanay to milawi aja na malampe po, ngapa iya ko mitala itu mo pares sama to. Mitala dai mutanay mana na siya agad na katupakutana. Paponcokin, ya ko maponco umur na din na may kapakutana mo lingi matu. Cinampak mo pares sa, ya metoro nilaw. Jadi ako kataw mate pa na 50 mitang umur na namate sukurukin. Apalagi di namiganya tinro tanahnya sampai jatah.
No, 5 menit, dito masam paja subuh 5 menit, loros 5 menit, asar 5 menit, magharibi 5 menit, isya 5 menit, 5 kali 5, 25, berarti dia kan nasi tangga jam. Na 20 paja waktu nalingi kong Allah Ta'ala tu. Na 20 metu 5 menit, waktu pakai masam paja, boleh melota maki gua dosa, 5 menit masam paja magharibi, na pemata jangisan atau mak gosip, si tangga jangi mak gosip, na 5 menit masam paja, bangkar 25 menit. Kita nih kare. Jadi na jaga memang nabi tero. Iya na tu ampai to pandrite maka dede ajak lalu mu pahami maka nama sampajak kita nampak ibadah dek tinro na tawe usahakan nanti sampajang Andremu masih sampajak jama-jamamu masih sampajak ya na tu angka istilah na tu jamaah tabligh saya sepakat sekali itu dunia sementara akhirat selamanya tapi aku salah paham itu ya Pak Eman Rasai Pak Mika salah paham nasani maka de dunia sementara akhirat selamanya aja namu jampangi linomu akhirat enamu rusuk wah salah-salah itu salah-salah masuk nih ya rumah kada dunia sementara akhirat selamanya betul ngana aja mau lelulino sini nih ya lino pertama akhirat mana nih matinro maka daki li iro tinro ka jama lino iya ko idi pancaji jama lino ya ko meki pancaji sampajang manci sampaja maka dapat carana ya ko meki matinro tanyakan ni moto masam paja tahajud kama kamiro iya nariasa tidur ilahiyah tinro na pung Allah Ta'ala apa matinro untuk bangun salat nah Nabi teman-teman kada siapa yang melakukan suatu aktivitas niatnya untuk melakukan kebaikan maka itu dicatat ibadah jadi ya 5 jangi matinro 5 jatire ke masam pajang pada matinro kada mereka matinro masih ya supaya moto menonton Pak Golo ya toh itu talolongan makiro jadi ya komeki lo matinro tanyakan nih melo kak matinro masih ya untuk moto masam pajak tahajud itulah tidur yang berpahala ya ko 5 jangi matinro Allah mencatat malaikat mencatat 5 jam orang ini beribadah yang kedua berpahala tinrona tahu pure masam pajang untuk istirahat sholat kembali puraki masam pajak tahajud lah tu tatek telu nah melo pita tatek 5 na tama subuh mata koki maka da meka jolo istirahat untuk tetap meka matinro untuk istirahat untuk bangun nanti sholat subuh jadi antarana tahajud esi bawa subuh matinro ki agak hitungannya itu dihitung lagi sebagai sholat itu nih gere ya tona tunang kayasa sampai jatuh petu ya matotu na pertama tau pandrita maka dan kayasa sampai jatuh petu peko carana maki iya ko sujud terakhir ki sampai jaloro tania memang untuk masam pajang asara jadi Allah langat kapole loro loko asara berarti menuju ibadah ya naru yasa temapeti sampai jana dilalang atu tuhanan apa iya tuh kesuju ki pura ni masam pajama beresalah tatu tuh di sampejang tapi nia kanyo kesuju pacapurang yang untuk masam pajang asara kan Nabi tamakada umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain makanya Imam Al-Ghazali meletakkan satu bab khusus dalam kitab Ihya itu bab an-niyah nah sebab maka do kuminia ya kumunia kan masam pajang asara nah takok mate ko ku monrina loroy maka kau meninggal menuju untuk salat coba itu barakat na to pandrita itu na buka betul itu iya riasa sampai jatuh petu yopi di nasangnya tomatot dulu sampai jatuh petu mah petu-petui dia nas sampajang nah yang penting masih kiri karena dia salah memahami itu terima kau tuh pasti sambung nih karek materu ya sujud pacapurna sampajang isai nia kengi elema sampai subuh jadi ya kumate ki palawangan na isai si bawa subuh na mate ki sampajang karena kita meninggal menuju sholat ama kiro iya na tuh nak kada pandete namo aku ka onrotin ro kumatin ro mate sahito ka namo ko kak galungi matinro namo mapaladio to kak umati mati sahi kak nasaba pura unia kan nyali kulo mas sampajang jadi ya ro alalangan na malalalau mi sampajang dia na lo pasai cuma kebetulan yang kena jamok koro tapi dia menuju sholat dia na riasa aja mu papetui sampajang itu sebenarnya Pak jadi dia na rogi ko makiro meki lojo kalau masa padale atau kang yati untuk sampai dale halala na pong Allah Taala untuk wija-wija si bawa keluarga man kharaja fi baitini gini sale bolana untuk sapar dale halala keluarga insyaallah agak dihitung jihad di hadapan Allah. Rugi lah dak kitu ko sampaja panapak maka dia na ibadah wae rugi. Iya na mega tau tak salah Pak. Nah kada dunia sementara akhirat selamanya dia na melo malalulino akhirat mi sampajana mani banasam. Itu keliru betul. Melo mi ipalesse ironia linoe lari loko akhirat. Ya na saya kira ini yang penting saya sampaikan. Maka mau tu ka Pak. Idi manike ka tulle ko magalaki mampuasa sunnah onaro. Ya ko magalaki mas sampaja sunna Pak mega tutok disuruh mapuasa dia nulis nasa jatuh lagi ramalangi sa ipadodong